Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Selasa 13 Juni 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Antonius dari Padua. Santo Antonius dikenal sebagai pengkhotbah dan pengajar. Dengan mengelilingi Italia Utara, dia mewartakan kabar gembira atau Injil. Segala lapisan masyarakat, baik tua muda, besar kecil, kaya miskin, berduyun-duyun mendengarkan khotbahnya. Mereka sangat mengagumi wejangan dan nasihatnya. Akibatnya banyak orang yang tersesat menjadi bertobat. Santo Antonius membawa terang yang bercahayakan Kristus kepada banyak orang. Sebagai seorang biarawan, Santo Antonius mengikuti Kristus dengan mengamalkan nasihat-nasihat Injil di dalam kehidupannya sehari-hari. Santo Antonius dalam hidupnya bagaikan tanda cemerlang kasih kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tidak hanya kaum biarawan biarawati saja yang terpanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, tetapi kita juga kaum awam pun sama dipanggil menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Kita semua menerima tugas serta hak yang sama untuk merasul berdasarkan persekutuan dengan Kristus sebagai kepala. Sebab melalui pembaptisan yang kita terima, kita disaturagakan di dalam tubuh mistik Kristus. Dan melalui penguatan yang kita terima pula, kita diteguhkan oleh kekuatan Roh Kudus, dan dengan demikian oleh Tuhan sendiri kita ditetapkan untuk merasul. Kita sebagai kaum awam menjadi terang dunia untuk menghasilkan tatanan adil dalam masyarakat. Kita bagaikan garam yang berpartisipasi secara pribadi di dalam kehidupan publik. Kita terlibat dan berprakarsa di dalam berbagai sektor kehidupan.
Jadi, apapun profesi kita saat ini, apapun yang kita kerjakan saat ini, hendaknya kasih menjiwai seluruh hidup kita sebagai kaum beriman awam dan juga mewarnai segala tindakan-tindakan kita dalam arti kasih sosial. Ketika kita membawa terang Kristiani di dalam kehidupan, di tempat kita berkarya, di dalam masyarakat dan dimanapun kita berada, hendaknya kita sebagai kaum awam selalu ingat bahwa ada perbedaan yang jelas antara apa yang dijalankan oleh kita sebagai umat Kristiani, entah sebagai perorangan, entah secara kolektif, atau entah secara nama pribadi selaku warga negara di bawah bimbingan suara hati, dan di lain pihak apa yang kita jalankan atas nama gereja bersama para gembala. Ini terdapat di dalam ajaran gereja Gaudius et Spes nomor 76. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, kita semua diajak untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada, apapun profesi kita saat ini, dan apapun yang kita kerjakan saat ini. Dalam arti hendaknya kita menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang yang saat ini kita jumpai, yang ada di sekeliling kita, baik di tempat kita bekerja, di dalam masyarakat, dan di mana saja kita berada. Karena itu merupakan ciri khas kehidupan seorang beriman Kristiani. Semoga melalui renungan singkat pada hari ini, iman kita senantiasa diteguhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.